Kita berharap Pemprov Su dan juga DPRD untuk kedepannya lebih bijak. Jangan kemudian kesannya ada gitu. Instansi yang melakukan pengawasan agar dapat tidak melakukan pressure kepada mereka. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit. Orbit kita kali ini panas. Mungkin ada yang kepanasan kalau kita lanjutkan bicaranya. Ini untuk bahas ini, saya ajak kawan lama saya, Bung Elvenda. Elvenda apa dong? Ananda. Aku jadi lupa. Nah, Bung Elvenda Ananda ini kalau kita orang Sumatera Utara pasti kenal lah. Apalagi aktivis dan kalangan jurnalis atau pemerhati berita. Dia lebih banyak memahami anggaran daripada kita. Karena dia pelajari itu semua. Jadi gini El, aku panggil El aja ya. Iya. Kita kan anak Medan ya kan? Iya. Aku baca berita beberapa hari yang lalu sih. Ada fakta keuangan Pemprov itu defisit. Terus masih ada utang KSO 2,7 T. Banyak kan? Udah defisit 1,5 T, utang 2,7 T, berarti sekitar 4 T lebih yang harusnya menjadi beban Sumatera Utara kan. Di tengah itu, tahu-tahu Pemprov hibah bangunan untuk sebuah institusi. Ini kalau kita lihat perencanaan anggarannya betul nggak sih, Ed? Jadi kita mulai dari ini ya, Bang Rijanul. Jadi itu awalnya kan hutang yang 1,5 triliun itu kan berawal dari adanya ini pemberitaan yang mengatakan bahwasanya kita masih punya beban hutang 1,5 triliun. Oke. Dari sebelumnya memang ada hampir 4 T sebelumnya. Nah, Sebelumnya. iya itu 2 tahun yang lalu sejak 2022 gitu kan. Nah, karena itu dimulai dari proyek yang 2,7 T itu. Nah, dari situ kemudian muncul pemberitaan di salah satu media mengatakan bahwasanya tapi ini bukan keterangan dari bukan dari Pemprov, tapi di situ disebutkan bahwasanya penyebabnya kenapa masih ada hutang karena target pendapatan tidak tercapai gitu. Nah, dimuat di situ tidak tercapai targetnya. Nah, kemudian jadi kesannya itu terbangunlah opini bahwasanya Pemprov membuat target pendapatan tidak tercapai. Nah, kemudian saya recheck di portal Menteri Keuangan apakah betul itu tidak tercapai atau tidak. Nah, ternyata setelah saya cek dapat data bahwasanya target pendapatan ini bukan tidak tercapai, justru melampaui dari target gitu. Ya? Iya, melampaui. Jadi kalau pendapatannya targetnya 14 triliun justru tercapai realisasinya 15. Nah, dia surplus ya dari sisi pendapatan. Ada 105% targetnya melampaui apa yang diapai. Kemudian PAD-nya target 8 triliun tercapai 10 triliun gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi pemberitaan sebelumnya dibangun seolah-olah nggak mampu mencari uang, ternyata laporan di portal Menteri Keuangan itu justru melampaui target. Artinya melebihi dari targetnya. Nah, kemudian itulah kemudian pemberitaan itu menjadi sebuah jadi liar atau iya. Nah, jadi di kantor lah berita itu waktu itu saya kasih komentar soal sebenarnya target pendapatan itu bukan tidak tercapai tapi justru sebaliknya gitu. Dia melampaui dari target. Nah, itu yang kemudian lihat posisi PJ kan
posisi PJ ini kan adalah orang yang memahami soal anggaran, karena kan dia Dirjen Anggaran di Kemendagri. Nah, maka sebenarnya kalau dari sisi pengelolaan keuangan kita tidak perlu ragu akan kemampuan dia dalam pengelolaan anggaran gitu kan. Nah, jadi kenapa ada hutang? Nah, kita justru nggak tahu apakah ini memang ini komitmennya yang kurang atau ada hal-hal yang lain dalam persoalan kenapa masih ada hutang walaupun pendapatan itu melampaui. Nah, itu kita belum lagi lihat silpanya ada, artinya masih ada cadangan sebenarnya. Silpa di APBD 2024 realisasi. Silpa tahun lalu. 2024. Nah, berarti kan masih ada. Artinya longgarnya nih apa nih? Kondisinya enggaknya ketat gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian 2025 muncul kebijakan apa? Kebijakan pemerintah pusat Impres nomor 1 untuk efisiensi anggaran. Nah, artinya 2025 akan banyak pemotongan dipangkas sebagaimana ketentuan tersebut. Nah, ada mata anggaran yang memang wajib di ini kan. Nah, ada satu persoalan efisiensi, tapi kemudian muncul lagi ada hibah Pemprov Sus sebesar 96 miliar. Nah, ini membuat kemudian publik bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi gitu kan? Nah, kenapa kemudian dalam situasi yang keuangan seperti ini, ada beban hutang, kemudian ada efisiensi, masih sanggup membantu instansi vertikal yang sebenarnya syarat regulasi itu daerah harus punya kemampuan keuangan yang dibolehkan. Kemudian dalam Impres nomor 1 itu secara tegas Presiden menyebutkan harus selektif membantu atau dana hibah itu selektif, dan artinya apa? Sudah sangat sangat urgent kemungkinan baru bisa dibantu. Tapi kalau lihat kondisi fisik yang dibantu ini kan dari luar kita tengok masih masih bagus gitu. Nah, jadi kalau crash program baru boleh. Iya, artinya itu pun memang pada posisi kita lapang kan gitu. Enggak, dalam kondisi sekarang lah. Ini kan udah kalau istilah lama tight money policy kan. Betul-betul uang ketat. Semua dibatasi, diefisienkan. Nah, dalam efisiensi yang sangat ketat. Tapi kurasa ini logika aku ya. Aku nggak begitu paham mengikuti anggaran. Makanya aku ajak El berbicara. Ini terjadi sesudah gubernur kita yang lama itu selesai tugasnya, diganti pejabat, atau sebelumnya sudah dianggarkan? Menurut anggaran yang El baca. Nah, ini kan proses kebijakan proyek 2,7 ini kan masa gubernur sebelumnya, sebelum PJ. Nah, ini kan komitmennya itu kan diapakan. Nah, tapi kemudian kan banyak problem di situ, dari mulai uang yang nggak jelas, kemudian dasar hukum nggak jelas. Nah, tapi kemudian kan proses itu di akhir-akhir kan ada yang dikerjakan gitu. Kita nggak tahu karena laporan dari Pemprov sudah dikerjakan sebagian semua. Nah, soal itu kan ribut terus waktu itu dengan pihak DPRD. Dasar hukumnya nggak jelas, kemudian sumber dana nggak jelas. Nah, karena jadi polemik. Nah, itu yang terjadi di periode itu. Nah, kemudian berlanjut di PJ pengerjaan itu. Saya nggak tahu seperti apanya. Nah, tapi dari sisi pengelola keuangan kan ini tidak terputus. Seharusnya. Harusnya. Tidak ada istilah jedanya pun nggak ada. Tidak ada istilah ini tanggung jawabnya ini, tapi dalam proses pengelola keuangan itu tanggung jawabnya tetap tidak terlepas karena tanggung jawab pengelolaan keuangan. Nah, kalau dia misalnya dihutang di 2023, maka kewajiban di 2024 tetap harus bayar. 2025 tetap harus bayar. Kalau utang itu belum diselesaikan. Jadi tetap itu tanggung jawab provinsi. Siapapun yang mengelola provinsi kan. Oke, terus sebetulnya waktu itu yang 96M sendiri udah masuk?
Kalau melihat proses pembahasan anggaran, tentunya dia itu dibahas di 2024. Ya, di PAPBD itu. Enggak, pembahasannya di 2024, artinya pembahasan untuk 2025 kan dibahas di 2024. Oke. Itu di bulan sekitar September, Oktober. September, Oktober itu kan APBD 2025 sudah dibahas. Nah, jadi ini sebenarnya yang 96 ini masuk di pembahasan 2025 yang waktu itu di sekitaran bulan antara Oktober, November gitu. Nah, itu sudah dimasukkan. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini kan nggak muncul sendiri nih. Munculnya dari instansi vertikal mengusulkan, membuat proposal ke Pemprov supaya ini dibangun gitu. Instansi vertikal maksudnya di institusi terkait ya? Iya. Dari institusi terkait? Iya. Jadi betul. Dari Kejaksaan Agung atau dari? Ini bukan Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Tinggi yang mengusulkan. Oh, Kejaksaan Tingginya yang mengusulkan? Iya, pasti. Karena kan kalau di instansi vertikal kan punya dana sendiri dari APBN. Gitu. Ya. Terus gini, kalau lihat yang gambarkan tadi, sebetulnya ketika ini dianggarkan, pemerintah atau yang menganggarkan itu udah tahu, atau banggar yang menganggarkan itu udah tahu kondisinya. Kita berutang, kondisi kita juga belum sanggup untuk membantu. Tetapi kenapa ini keluar juga? Apa kira-kira itu? Iya, jadi kalau sebenarnya dari posisi keuangan kan itu sebenarnya ada evaluasi triwulan ya. Kalau dalam sistem keuangan ada evaluasi triwulan, ada evaluasi semester, ada evaluasi pada saat perubahan APBD. Nah, itu mekanismenya yang dilalui. Nah, kan tentunya ada prognosis ya untuk memastikan kemampuan keuangan untuk 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, kalau di tahun itu sebenarnya sudah tahu kita punya ada beban hutang dan semacam. Nah, kemudian kalau dalam proses regulasi, kalau ada yang mengusulkan instansi vertikal juga kan dikaji dulu terlebih dahulu, tidak kemudian langsung direalisasi di ACC gitu. Nah, kita cuman khawatir ini kan hubungannya dengan pengawas gitu kan. Nah, kita khawatir di situ, takut diawasi, udahlah, selesaikan aja gitu kan. Nah, ini yang kita khawatir sehingga objektivitas dalam pengawasan itu jadi kabur kalau seandainya instansi vertikal modelnya seperti itu. Itulah kalau nggak transparan kan publik bisa mengimajinasikan ke banyak hal yang seperti cerita tadi jadi kan. Nah kalau sempat masyarakat berpikir seperti itu, pikiran masyarakat kan jadi apa memang kita dipermainkan atau bagaimana gitu kan. Apa boleh sedemikian rupa anggaran ini diberlakukan oleh Pemprov apalagi di akhir-akhir penyusunan anggaran waktu itu kalau nggak salah gubernur kita juga udah masih ya waktu ini PJ kalau waktu penyusunan anggaran tahun ini. Iya, kalau untuk 96 ini PJ, 2025 kan ini nyusun PJ. Oke. Iya. Berarti kan seharusnya dia juga ada paham, apalagi dia orang dari anggaran kan, Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran. Okay. Kalau dia tahu itu kenapa ini keluar juga gitu? Ya itu yang yang kita tidak paham dari sisi skala prioritas, apakah ini prioritas atau tidak, kemudian dari sisi aturan ketentuan perundang-undangan apakah memang tidak ditabrak atau tidak. Kenapa? Karena kalau memang situasi di regulasi itu menyebutkan kemampuan keuangan, pertanyaannya apakah kita mampu dengan kita menanggung beban hutang? Nah, kalau layak atau tidak, kan itu jadi pertanyaannya kalau dari situ itu. Kalau awam aja pikir kalau masih berhutang aja kok membantu orang gitu. Itu pikiran awam. Nah, pikiran awam itu kan seharusnya dijaga dong sama PJ boleh begitu. Iya, ini yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua yang harusnya dipastikan oleh pemerintahnya lebih tinggi itu pusat untuk memastikan model-model seperti ini harusnya tidak terjadi. Kenapa? Ya karena ini kan sama saja dengan melawan Impres nomor 1. Iya. Nah, kenapa?
ya di saat seperti ini sudah ada impres, tapi tetap juga apa? Tapi impres nomor 1 kan datang belakangan. Iya, semua kan tetap patuh harusnya. Karena ini belum dilaksanakan, masih tender. Nah, tetap harus bisa kita patuh pada keputusan impres. Tapi kalau ngelihat dari gambar sini, aku nggak paham juga apa maksudnya. Kenapa ini sampai dianggarkan? Segitu pentingkah pengembangan gedung yang dimaksud, sehingga dalam kondisi yang sangat terdesak lah masyarakat, ini harus ditenderkan. Ya kalau dari kacamata awam itu ya tidak masuk klasifikasi mendesak, tidak masuk klasifikasi untuk diberikan hibah. Kenapa? Kita masih menanggung hutang. Kemudian kita dalam posisi mematuhi impres nomor 1 harus efisiensi. Kemudian kita harus juga melihat prioritas mana yang menjadi penting di pembangunan di Sumatera Utara nih. Ada banyak persoalan-persoalan apakah infrastruktur, pendidikan yang di depan mata itu akan mengalami kemunduran gara-gara efisiensi. Nah, jadi kalau itu dipaksakan terus, ini kan namanya prinsip keadilan di dalam dalam Undang-Undang Keuangan nomor 1 tahun 2003, 17 tahun 2003, ini kan sangat bertentangan. Di dalam Undang-Undang Keuangan itu disebutkan ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah keadilan. Nah, bagaimana kita memahami prinsip keadilan kalau yang dihibahkan ini berlawanan dengan kebutuhan publik sebenarnya. Jadi tetap latar belakang utama yang harus dipikirkan tuh publik ya. Iyalah, karena itu kan akan dibayar dari pajak rakyat. Nah, itu dia. Jadi seandainya ini terus dilanjutkan, apalah yang bisa dilakukan publik? Kalau hanya demo, kayaknya selama ini demo juga nggak ada artinya. Apa yang harus kita buat? Apa bikin mosi tidak percaya? Nggak tahu lah kita nih apa yang. Tapi sebenarnya kan strategi advokasi itu kan masyarakat sekarang sudah lebih pintar, gitu kan, memaksimalkan misalnya media sosial, gitu kan. Nah, banyak cara masyarakat mengekspresikan keberatan-keberatannya. Nah, sekarang model-model advokasi di media sosial itu juga ya cukup efektif ya kalau kita lihat no viral, no justice. Iya, nah jadi memang ya kalau tekanan itu melemah, kalau hanya ruangnya terbatas pada kita elit-elit yang misalnya memahami pemberitaan ini saja, itu akan akan kurang daya tekannya. Nah, jadi memang ini harus dimasifkan informasinya kepada masyarakat bahwasanya dengan posisi hutang dan instruksi presiden soal efisiensi ini sebenarnya tidak layak untuk dibantu. Oke, dalam kondisi yang begini. Iya. Betul. Terus kalau boleh pejabat gubernur itu memilih, ya kan? Kalau boleh dia memilih dalam kondisi yang pelik ini, apa yang sebaiknya dia pilih? Membatalkan, melanjutkan, atau mengkaji ulang? Yes, yang paling yang paling mungkin dilakukan, Pemprov itu kan punya dasar ya, dasar yang cukup kuat. Pertama impres, yang kemudian regulasi soal kelapangan fiskal itu kan bisa menjadi dasar Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan ini, keputusan hibah ini. Nah, mereka juga bisa komunikasi ke pihak Kejaksaan Tinggi supaya ini agar dievaluasi, mengingat ada kebijakan tight money policy yang lebih penting lagi dibanding dengan mengutamakan hibah ini. Nah, itu sebenarnya sangat sangat mungkin, karena justru dia kan akan patuh kepada impres, dia akan patuh kepada
undang-undang sehingga yang mengusulkan pembangunan ini juga bisa lebih elegan, lebih bisa memahami. Jadi tidak memaksakan kehendak. Nah, kemudian kita berharap Pemprov Su dan juga DPRD untuk kedepannya lebih bijak. Jangan kemudian kesannya ada gitu. Instansi yang melakukan pengawasan agar dapat tidak melakukan pressure kepada mereka. Padahal kalau kita pikir, ini masyarakat pikir, masa sih instansi yang punya dana sendiri dibantu, sementara sekolah di sini banyak yang belum layak. Gitu. Ada nggak pola-pola pikir itu yang El lihat selama El terjun mengamati anggaran di Sumatera Utara semenjak dulu sampai sekarang? Pola pikir itu arahnya ke rakyat, pendidikan, kesehatan, bukannya menjilat seperti ini. Kalau saya kasar bilangnya menjilat, jadi. Ya, jadi sebenarnya yang selama ini ya. Ya, sebenarnya kalau yang kita lihat dalam proses penganggaran, proses APBD, kalau instansi vertikal yang namanya lembaga pengawas itu jarang yang kantornya misalnya tidak dibantu oleh APBD daerah. Rata-rata itu kita mau cek laporan APBD-nya pasti banyak membantu instansi vertikal, khususnya penegak hukum gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari perspektif undang-undang tidak salah, tetapi kan kita akan bisa cek apakah itu memenuhi aturan, misalnya apakah fiskal daerah itu wajar atau tidak gitu. Lapang gitu kan. Nah, kemudian skala prioritasnya sudah selesai semua sehingga dia layak membantu ataupun memberikan hibah kepada instansi vertikal. Nah, kan ini yang sebenarnya menjadi catatan agar lebih mengutamakan yang bayar pajak ketimbang kemudian membantu instansi vertikal yang jelas-jelas dia punya dana dari APBN. Nah, itu dia. Sejauh ini bantuan-bantuan seperti itu bisa dipresentasikan nggak? Dari tahun ke tahun atau rata-rata? Kalau ini tergantung kebutuhan apa sih sebenarnya kebutuhan instansi vertikal. Jadi tidak selalu dia tetapi biasanya setiap ada kebutuhan itu selalu dipenuhi biasanya. Jarang yang kemudian tidak terpenuhi. Kita bisa cek misalnya mulai dari pembangunan yang ada itu jarang sumber dananya yang tidak dibantu dari APBD. Ya, nah, kalau soal persentase rata-rata karena dia tidak terus-menerus, tetapi selalu setiap ada kebutuhan selalu ditanggulangi. Kalau kita bicara lebih detail ke arah tahun berjalan sekarang, ini untuk tahun 2025. Iya. Kita punya anggaran di Sumut berapa? Sekitar 14 atau 15 triliun. 15 tadi kan? 15 triliun realisasi 2024. Cukup besar kalau dibandingkan sampai 96 M ini. Iya, ini lumayan besar kalau dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Kalau El punya data dibandingkan dengan pembangunan sarana pendidikan, besar mana? Ya, kalau keseluruhan kan ini tidak bisa dibandingkan satu persatu ya, tetapi kan dilihat sebaran wilayah, ada 33 kabupaten kota. Nah, tanggung jawab provinsi itu kan SMA dan SMK kan. Nah, kemudian kalau dengan luas wilayah sebegitu besar, kemudian dibanding dengan ini, tentunya tidak apple to apple. Iya, tapi tidak kan tapi kita lihat dari poin anggarannya, nominalnya kan bisa sebetulnya dibandingkan gitu. Anggaran segini imbangnya dengan mana? Ya, kalau dilihat infrastruktur di bidang pendidikan kan ada beberapa hal yang penting, misalnya akses ya. Okay. Nah, khususnya wilayah-wilayah yang
jauh dari ibu kota provinsi, itu kan aksesnya sungguh memprihatinkan kan. Nah, itu juga kadang-kadang kita ngelihat yang anak-anak sekolah gantung di. Iya. Nah, jadi maksudnya kalaulah kita distribusi belanja pendidikan juga sebenarnya kita patut evaluasi dari sisi pelaksanaan distribusinya, karena itu kan politik anggaran ya. Nah, jadi politik anggaran itu terkadang tarik menariknya karena banyak yang menarik di tingkat pusat. Nah, akhirnya distribusinya banyak di tingkat pusat. Padahal ada wilayah-wilayah yang sebenarnya penting dan mereka berhak, tapi karena kekuatan politik anggarannya lemah sehingga tidak terakomodir kebutuhannya. Nah, jadi kalau mau kita banding dengan pembangunan ini, ya ini dibanding dengan kebutuhannya pasti sekolah-sekolah yang lain semua membutuhkan, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari provinsi. Kenapa aku ingin membandingkan itu? Karena ini masalahnya politik. Iya. Ini politik anggaran untuk institusi pengawas. Iya. Sementara untuk pendidikan masyarakat itu juga ada pilihan politik sendiri yang lain. Nah, mau lihat sebetulnya bagaimana sih sebetulnya politik anggaran Sumatera Utara tahun 2025 terhadap hal-hal yang tidak wajar ini. Itu sebetulnya arahnya. Kalau memang gambaran di sini membuat masyarakat bertanya-tanya sehingga bisa muncul pikiran-pikiran yang tidak baik nantinya. Bagaimana sebaiknya pemerintah provinsi menjalankan ini, mengingat sebentar lagi PJ juga akan selesai dan gubernur yang definitif akan duduk menjalankan tugasnya. Apalah kira-kira yang bisa dilakukan oleh gubernur yang baru? Ya, kalau dari sisi kebijakan, tentunya yang sudah dibuat dalam kesepakatan atau dalam tender yang 96 miliar ini tentunya harus ditunda ataupun kemudian digantikan dengan hal yang lebih produktif dan lebih dibutuhkan. Nah, karena memang barangkali situasinya waktu memutuskan itu tidak pada posisi yang mungkin paham bahwasanya ada kebijakan efisiensi gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak ada kebijakan efisiensi, toh tetap masih ada hutang sebenarnya yang memang harus dipertimbangkan. Tapi kita nggak tahu kenapa skala prioritasnya lebih pada hibah. Nah, Bobi nanti harus menjalankannya bagaimana? Ya kalau mau nggak mau, kalau misalnya soal keputusan kan ini sudah ditetapkan APBD-nya. Nah, terus sudah ada kekuatan hukum kontrak dan segala macam. Iya. Tetapi kan ada kontrak dan segala macam ini kan belum diputuskan dan pemenangnya juga belum ini. Nah, artinya masih ada waktu untuk kemudian meng-cancel. Meng-cancel. Apalagi ini kan sudah naik ke permukaan pemberitaannya. Nah, kemudian bisa dibicarakan dengan Kejaksaan Tinggi supaya tidak mengutamakan hibah ini. Nah, ini saya pikir akan bisa dilakukan oleh gubernur terpilih nanti yang akan memimpin provinsi. Saya pikir ini akan tidaklah sulit. Yang penting komitmen dia untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat yang luas. Kalau kepentingan masyarakat sudah terpenuhi, ini pun bisa dipenuhi. Ya, kalau sebenarnya dari sisi regulasi tadi sudah disebut pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu soal kemampuan keuangan. Nah, artinya kalau sudah mampu, memang undang-undang membolehkan. Nah, kemudian dari prinsip keadilan. Nah, kalau memang banyak persoalan sudah terselesaikan, ya tidak ada masalah karena undang-undang memang memungkinkan. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi regulasi, gubernur yang baru ini harusnya patuh pada undang-undang, tidak kemudian justru melempem kepada
institusi yang mengawasinya gitu. Gitu ya. Tetap kita punya kekuatan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita juga nggak takut sama yang mengawasi kita. Itu yang harus dipahami sama gubernur yang nanti. Iya, sepanjang kita menjalankan ketentuan perundang-undangan, sepanjang kita tetap mengadopsi apa yang ada termuat di dalamnya, saya pikir itu tidak perlu harus ditakutkan. Oke, jadi kalau udah begitu, ada nggak keyakinan sebagai pengamat anggaran, permasalahan utang dan hibah ini terselesaikan dalam waktu yang singkat? Sebenarnya kalau ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat soal efisiensi, itu sangat kuat. Sangat kuat. Apalagi kemudian alasan-alasan lain yang mendukung soal beban hutang gitu kan, yang ditanggung oleh provinsi. Saya pikir argumen yang dibangun bisa cukup kuat, bisa menopang alasan untuk meng-cancel ini. Jadi Orbiter, kayaknya kalau bicara masalah anggaran, masyarakat, kepentingan di Sumatera Utara ini masih susah kita ngomong. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa dilaksanakan seperti keyakinan Elpanda tadi, bahwa kalau gubernur yang akan duduk sebentar lagi menjalankan segala sesuatu sesuai dengan undang-undang dan jalan di jalan yang lurus dan benar, dia nggak akan terjerumus dalam kesalahan anggaran. Kami sudah bicarakan, kalian di rumah menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngorbit berikutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.